jadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Air mata Dewi tak terbendung saat sang buah hati kembali ke pelukannya. Tangis sedih dan bahagia menjadi satu dirasakan sang ibu saat kembali membelai buah hati setelah sempat berpisah karena dijual sang ayah. Ya, pelaku tega menjual anaknya senilai 15 juta rupiah gara-gara kecanduan judi online. Siasat jahat berhasil diungkap aparat dan sang bayi tak berdosa kembali ke pelukan ibunda. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota yang telah membantu saya untuk menemukan anak saya, sehingga anak saya bertemu pada malam hari ini. Kasus ini bermula saat Dewi bekerja di Kalimantan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga hingga harus menitipkan anak yang masih berusia 11 bulan pada orang tuanya. Sang suami yang kerja serabutan dan gemar judi online pada awal Agustus tiba-tiba datang menjemput anak. Bukan untuk dirawat, tapi dijual pada pasangan suami istri yang sedang mencari anak di media sosial. Miris, demi uang 15 juta rupiah untuk judi, sang anak pun berpindah pelukan. Pelaku menjual bayi tersebut seharga 15 juta karena kebutuhan ekonomi, ya, termasuk juga untuk membeli handphone dan termasuk juga untuk digunakan untuk main judi online. Kini, pelaku yang tega menjual buah hatinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kasus judi online yang merajalela semakin membuat orang gelap mata. Tergiur uang, para pelaku tega berbuat apa saja. Inilah yang dilakukan seorang ayah di Tangerang, Banten. Demi judi online, ia tega menjual darah dagingnya yang masih berusia 11 bulan sebesar 15 juta rupiah. Aksi ini dilakukan sang suami ketika istrinya berada di luar pulau untuk bekerja. Kali ini Rosi mengundang Rusmala Dewi, seorang ibu yang berjuang mendapatkan kembali anaknya yang dijual oleh sang ayah. Mbak Dewi, terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Rosi. Ini pada saat kita bicara hari Kamis 10 Oktober adalah hari di mana Mbak Dewi sudah mendapatkan kembali sang buah hati. Ya, betul. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada kabar ini. Kalau boleh saya ingin tanya, bagaimana sebenarnya asal muasalnya buah hati bisa dijual oleh sang ayah, Mbak Dewi? Karena yang pertama kan faktor ekonomi, saya kerja di situ. Saya kerja berangkat ke Kalimantan tuh sebenarnya secara baik-baik. Nggak ada permasalahan di rumah. Saya pamit dengan suami saya secara baik. Sama orang tua saya yang merawat anak saya pamit secara baik-baik. Dan di tanggal 7 Agustus saya berangkat. Itu pun saya tinggal di Kalimantan, berkomunikasi baik dengan anak saya dan suami saya. Kemudian di tanggal 21 suami saya menghubungi saya, sebagai pelaku menghubungi saya. Beliau bilang saya dapat pinjaman uang dari saudaranya sebesar 10 juta di waktu itu, di tanggal 21.
saudara kamu yang mana? Saya tanya, dia bilang saudara yang ada di Tangerang. Dia bilang begitu. Di situ feeling saya langsung nggak enak. Saya langsung bertanya, anak di mana anak saya? Saya pengen video call. Di situ dia alasan katanya anaknya dibawa main. Keesokan harinya saya tanya, di mana anak saya? Saya pengen video call. Di situ dia bilang, iya anak kita ada di Tangerang. Saya titipin sama saudara saya dari almarhum ibu saya yang lama nggak punya anak gitu. Di situ feeling saya udah nggak enak. Kenapa? Setelah kamu mendapatkan uang sebesar 10 juta terus harus anak saya yang ditahan di sana. Saya bertanya begitu. Dia bilang anak kita aman ada di situ. Terus dia bilang saya pinjam uang 10 juta ini kan untuk modal usaha. Dia bilangnya gitu. Tapi sejauh ini sih nggak ada. Saya nggak tahu uang itu kemana. Oke, mau minum dulu? Sekarang kan sudah ketemu. Iya. Sebuah kabar baik yang patut disyukuri. Sudah kembali ke pelukannya Mbak Dewi sekarang. Jadi ini jadi satu pengalaman yang sungguh berharga sebenarnya. Waktu itu Mbak Dewi sudah kerja Kalimantan. Sang suami kerja nggak? Kerja. Kerja juga ya? Oke. Jadi sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Oke. Memang untuk menambah kemampuan ekonomi makanya Mbak Dewi ke Kalimantan. Iya, gitu. Berapa lama akhirnya kabar Mbak Dewi bisa dapetin anaknya kembali? Di tanggal 30 melapor, di tanggal 3 anak saya sudah ditemukan. Cepat. Jadi Dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, wah melegakan sekali. Saya dikabarnya di tanggal 4. Tanggal 4 jam 3 pagi, jam 3 subuh. Jam 3 subuh, oke. Ditelepon polisi? Iya betul. Apa kata polisi waktu itu? Polisi bilang, Bu merapat ke Polres ya soalnya saudara anak saya sudah ditemukan. Gitu. Pagi langsung saya ke Polres bersama kedua orang tua saya. Langsung ngelihat bayinya yang lucu itu ada tadi Iya, bawa betul. juga Mbak Dewi di sini. Cakep banget anak. Iya makanya. Anak selucu itu sama ayahnya tega dibuat. Apalagi ini pelakunya ibaratnya ayah kandungnya sendiri dan suami saya sendiri nggak nyangka. Anak selucu itu dijual demi keegoisan dia. Oke. Sekarang tenang dulu, kita minum dulu yuk. Biar Mbak Dewi bisa cerita lebih tenang. Sempet nyangka nggak secepat ini? Bisa dibilang cukup cepat ya dapat. Nggak nyangka, awalnya nggak nyangka. Di situ saya udah putus asa. Saya bilang ke orang tua saya kalau memang saya kan ibaratnya di situ berharapnya anak saya ditemukan dengan cepat. Cuman karena banyaknya modus jual beli anak gitu kan, saya takutnya dia di mana. Di waktu itu saya bilang ke orang tua saya kalau memang anak saya ditemukan. Di situ saya bersyukur banget kalau memang anak saya bisa ditemukan. Cuman kalau nggak bisa ditemukan saya nggak tahu harus gimana. Ya karena itu biasa. Kalau kita atau naluri ibu biasanya langsung berpikir yang terlalu jauh. Tapi alhamdulillah. Iya karena syukur. berkat bantuan dari Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, anak saya ditemukan dengan begitu cepat.
Bahagia sekali. Iya. Waktu langsung merapat ke kantor polisi udah punya feeling, wah ketemu anak saya. Iya betul. Jadi langsung bergegas tuh kantor polisi. Iya pagi langsung. Babynya langsung ada? Ada di dalam ruangan, cuman waktu itu belum ketemu langsung. Saya berangkat ke sana pagi, ketemunya di malam hari. Karena masih ada berkas-berkas yang harus dilengkapi kan. Maksud saya waktu ke kantor polisi udah langsung bisa ketemu Iya langsung bisa ketemu. bayinya. Oh, oke. Sehat? Tadi saya lihat sehat kok ya, nggak ada perubahan apa-apa ya? Nggak ada. Sehat. Bersyukur sekali buah hati bisa kembali. Gimana? Kita bisa ngelanjutin wawancaranya atau enggak? Karena masih sedih sekali ya. Nggak apa-apa bisa. Bisa? Atau kita tenangkan diri dulu. Kesulitan ekonomi dan jerat judi online jadi alasan seorang ayah tega menjual anaknya yang masih berusia 11 bulan. Saya masih bersama Rusmala Dewi, ibu dari korban penjualan anak. So, Mbak Dewi, ketika udah dengar kabar bahwa anak nggak ada waktu itu ya, Iya betul. babynya nggak ada, minta video call karena Mbak Dewi lagi di Kalimantan. Di situ Mbak Dewi udah mulai merasa curiga gitu. Ya, Mbak Dewi di Kalimantan langsung balik tuh? Enggak, di waktu itu belum langsung pulang sih. Karena dia kan selalu meyakinkan bahwa anak itu di rumah saudaranya. Bapaknya nih ya? Iya betul. Bapaknya selalu meyakinkan bahwa anak ini di rumah saudaranya dengan baik, aman gitu. Cuman di situ feeling saya nggak enak karena saya sering mimpi buruk tentang anak saya. Makanya saya memutuskan pulang di tanggal 28 kemarin. 28 September. Langsung pulang karena memang insting Mbak Dewi merasa ada sesuatu. Iya, kayak ada sesuatu gitu. Di tanggal 28 saya tiba di rumah. Orang tua saya kaget, saya ketuk pintu, orang tua saya kaget. Oh, pulang ke rumah orang tuanya Mbak Dewi? Iya betul. Ayah ibu ya? Orang tua kan memang gak ada yang tahu saya pulang. Suami juga gak tahu. Oke. Dadakan lah Iya ceritanya. betul, dadakan. Terus ke rumah orang tua, terus? Ke rumah orang tua, saya ketuk pintu, ibu saya buka pintu, ibu saya nangis. Di situ kan ada suami saya langsung tanya. Di situ pokoknya yang ada pikiran saya cuman anak. Di mana anak kita? Ini nanya ke siapa? Ketanya sama suami. Oke. Kan kebetulan suami ada di situ. Oke, di rumah orang tuanya Mbak Dewi Iya ya? betul. Saya tanya di mana anak saya, terus dia bilang ada di rumah saudara. Kalau memang ada di rumah saudara kamu, ayo malam ini kita ketemu. Aku pengen ketemu, aku kangen. Di situ dia nggak bisa jawab. Dia bingung. Oh, saya desek. Di mana Rizky sekarang? Di situ dia baru jawab sambil nangis. Ya, anak kita udah nggak ada. Aku bilang kemana? Udah saya jual sama orang Tangerang. Kamu jual dengan harga berapa? Dia bilang di harga 15 juta. Di situ saya kaget. Saya nangis. Kenapa kamu jual? Berarti selama ini yang kamu bilang tanggal 20 kamu ke tempat saudara kamu pinjam uang itu semuanya bohong. Dia bilang iya, aku berbohong di waktu itu karena aku butuh uang. Uangnya untuk apa? Dia bilang nggak tahu, pokoknya habis dengan gitu aja, berjalan gitu aja uangnya habis. Oh, langsung ngaku ya? Iya, bahwa anaknya Mbak Dewi dan suami atau anak kalian itu dijual dengan harga 15 juta. Iya, langsung disebut iya, betul. angka jumlahnya. Karena di situ saya desek, dia bilang gitu. Dia mengaku bahwa dia berbohong. Terus ayahnya juga ngaku bahwa dijual Iya betul. di Tangerang gitu. Oke. Apa usaha Mbak Dewi ketika dengar itu? Saya langsung malam itu pesan Maxim
saya langsung pengen tahu TKP-nya, saya ajak dia ke Tangerang. Malam itu juga saya pengen tahu kan TKP-nya di mana. Di jalan Maxim datang, kita berangkat ke sana. Ternyata tuh yang lebih sakitnya lagi, dia sistem COD di pinggir kali Cisadane. Yang bikin saya sakit di situ. Kenapa harus COD sih, sedangkan ini anak manusia yang nggak punya dosa. Sedangkan kita beli kucing aja harus tahu di mana tempatnya. Ini loh anak bayi yang nggak tahu apa-apa. Dia COD di pinggir kali Cisadane, saya tahu tempatnya. Mereka transaksi di situ dan bikin surat perjanjian hitam di atas putih antara suami saya dan si penadah ini. Itu Mbak Dewi dengar itu secara detail dari polisi atau dari suami? Dari suami. Dari suami yang langsung mengatakan Iya, itu betul. seterus terang itu. Karena saya desek terus kan. Jadi bayi dibawa langsung cash and delivery. Iya betul. Kasih itu sebagai bagian dari menjual anak Iya sendiri. betul. Terus di situ saya sempat juga tanya sama beberapa pedagang di situ, kenal nggak sama kan di situ namanya Octavia di kontak WA-nya. Kenal nggak sama orang ini, ciri-cirinya begini? Nggak ada yang kenal di situ. Karena memang rumahnya jauh dari situ sekitar beberapa menit. Gitu. Mbak Dewi merasa perlu langsung ke lokasi di mana anaknya dibawa untuk dijual, untuk tahu persis ya Iya. lokasi mana. Iya, karena gitu. saya pengen tahu di mana itu. Mana yang lebih dulu Mbak Dewi lakukan? Langsung melapor ke polisi atau menghubungi kontak di pasangan yang menerima Iya, saya bayinya Mbak menghubungi. Dewi? Saya minta nomor WA-nya, saya menghubungi di situ. Kan ada 2 nomor, nomor suaminya sama istrinya. Di situ nomor istrinya nggak aktif. Yang aktif nomor suaminya, di situ saya telepon. Tadinya saya mau bicarakan secara kekeluargaan, kalau memang direspon dengan baik. Saya telepon beberapa kali, di situ nggak diangkat. Terus saya pesan suara, di situ cuma dibaca aja sama si suaminya ini. Cuman dibaca, terus nggak lama saya diblokir. Jadi nggak bisa kontak-kontak lagi. Nggak bisa. Kalau misalnya mau menyelesaikan secara kekeluargaan, waktu itu apa pilihan apa yang bisa Mbak Dewi tawarkan bagi yang Tadinya membeli kalau bayi Anda? memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ibaratnya saya mau ambil anak saya, terus berapa uang yang dia keluarkan untuk suami saya bayar gimana pun caranya. Tadinya mau seperti itu, cuman karena dia menghilang gitu aja, terus nomor saya diblokir, makanya saya sampai melangkah sejauh ini. Oh, karena memang sudah langsung diputus kontak ya? Iya betul. Padahal kalau bisa baik-baik mau bayar 15 Iya, betul. juta tapi kembalikan anak saya. Iya, betul. Itu opsi atau pilihan yang Mbak Dewi mau ajukan Iya, ke pasangan itu. Betul. Tapi karena diblokir jadi nggak bisa. Itu yang membuat Mbak Dewi ke polisi? Iya betul. Oke. Di tanggal 28 kan saya malam ke Tangerang itu, tanggal 29-nya saya kasih waktu ke suami 1 hari. Tanggal 29 saya kasih waktu dia 1 hari, kamu cari keberadaan anak kita di mana. Kalau memang kamu tahu anak kita di mana, biar saya yang jemput. Gitu. Cuman Jadi Mbak Dewi minta pertanggungjawaban suami ya. Pokoknya cari anaknya supaya bisa kembali. iya, Dia melakukan hal yang diminta Mbak Dewi? iya dia cari-cari karena dia memang nggak kenal sama si penadah ini, nggak kenal sama sekali. Jadi dia cari-cari di situ nggak dapet. Saya di situ kesel. Di tanggal 29 malamnya saya tanya lagi, kamu kenal dia di mana? Terus dia bilang kenal dari Facebook karena si penadah ini pernah posting untuk mencari anak gitu. Jadi suami saya di situ langsung messenger gitu. Oke. Jadi memang nggak kenal sama sekali. Jadi dia di situ setelah saya bilang cari anak kita di mana, di situ dia bingung mau cari kemana gitu. Kan ada nomor teleponnya seperti yang Mbak Dewi bisa lakukan. Iya, karena nomor teleponnya udah diblokir kan dari kontak WA-nya dia gitu. Jadi baik suami maupun Mbak Dewi juga sudah diblokir nomornya, jadi nggak bisa kontak sama Iya, sekali. betul. Itu yang membuat Mbak Dewi melapor ke polisi. Karena kesel gitu. Kan Mbak Dewi rumahnya di ini kan, di Cilangkap. Iya betul. Tapi karena TKP-nya atau lokasi di mana transaksi menjual bayi itu di Tangerang, maka langsung ke Polres Iya betul. Tangerang gitu ya. Oke. Apa yang waktu itu Mbak Dewi lapor, tapi kan pelakunya suami sendiri. Gimana Iya. tuh ceritanya? Saya datang ke Polres Metro.
Saya laporkan, ditanya sama polisi ada apa, lapor. Karena dibantu juga kan sama Polres yang ada di Cipayung. Dibantu di sana, terus ditanya kenapa, karena kasus jual beli anak. Di situ langsung responnya baik, bagus, ditangani dengan cepat. Dan si pelaku atau suami saya ini langsung diproses gitu, langsung ditahan. Jadi Mbak Dewi membawa suami sendiri Iya betul. ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan pada buah hati kalian, menjual anak. Tak pernah disangka, sang ayah tega menjual darah dagingnya sendiri demi uang 15 juta rupiah. Tidak akan keji demi mengejar hasrat bermain judi online. Sang kakek yang selama ini ikut andil merawat korban tak menaruh curiga sedikit pun menantunya bakal nekat menjual anak. Dalam siasatnya, pelaku bahkan sempat mengajak kakek korban ikut ke lokasi transaksi. Pelaku berdalih bahwa korban akan ikut saudaranya di Tangerang untuk sementara waktu. Nyampe di Tangerang di Kali Cisedane, berhenti. Nah, katanya alasannya mobil nggak bisa masuk, ketemuannya di pinggir Kali Cisedane. Sudah selesai mau pulang baru melangkah, loh saya noleh, loh kok nggak dibawa? Oh enggak Pak, ini kan saudaranya Pak masih kangen, katanya minggu depan kita ambil. Hari demi hari berlalu, korban tak kunjung dikembalikan. Sementara pelaku selalu berkelit saat ditanya keberadaan korban. Nah, istrinya mulai curiga itu kan dikirim duit 1 juta itu istrinya kan dari sini itu. Nanya yang si istrinya itu. Katanya ya kamu duit dari mana? Kata kamu bisa ngirimin aku duit 1 juta katanya kan. Sedangkan di sana aja kan pas-pasan untuk mama untuk ngurusin si dede duit. Enggak mah aku minjem duit buat saudara katanya kan. Tak ada kejahatan yang sempurna. Dewi, ibu sang bayi, melihat ada gelagat mencurigakan dari suami. Naluri ibu tak pernah salah. Pelaku akhirnya mengaku tega menjual buah hatinya. Tragis, karena itu demi foya-foya. Naluri seorang ibu yang merasakan hal buruk menimpa sang buah hati akhirnya berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan sang ayah. Ibu Rusmala Dewi melakukan berbagai upaya supaya anaknya bisa kembali ke pangkuannya. So Mbak Dewi, suami dibawa ke kantor polisi untuk betul. mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul. Dengan kesadaran penuh menyerahkan sang Betul, suami. dengan keadaan dalam keadaan sadar. Dia harus bertanggung jawab. Iya. Dan dia langsung ditahan ya? Iya langsung ditahan. Mbak Dewi yang langsung memberikan kesaksian melaporkan bahwa ini sang suami, ayah dari anak kalian berdua, menjual sang bayi. Iya betul. Mbak Dewi mengatakan itu pada Iya polisi. betul. Dan suami memang menyerahkan diri. Iya di situ Sama dia Mbak menyerahkan Dewi. diri, dia pasrah karena memang dia bersalah. Dia mengakui kesalahannya. Saya bisa merasakan karena anak tinggal sama orang tuanya Mbak Dewi ya. Iya, Tadi betul. ayah dan ibunya Mbak Dewi ya. Iya betul. Saya bisa merasakan pasti orang tua merasa bersalah betul ya. Karena anak dititipin bersama ayah ibu. Tapi kemudian anak nggak pulang ke rumah gitu. Iya betul. Sempat Mbak Dewi juga memberikan semacam menyalahkan ayah dan ibu. Tidak cukup, maksudnya kok nggak bisa nggak tahu gitu. Saya sempat nyalahin ibu saya sih, kenapa sih harusnya curiga dong dibawa ke sana terus ditinggal gitu kan. Suami saya pulang sendiri gitu. Kenapa sih nggak curiga di situ? Terus ibu bilang memang nggak ada kecurigaan sama sekali dan si pelaku ini berkelakuan baik. Dia di situ meyakinkan orang tua saya, kedua orang tua saya bahwa anak saya tuh ada di rumah saudaranya gitu.
Karena dititipin sesama keluarga jadi nggak ada Iya, perasaan. jadi nggak ada perasaan buruk atau apapun itu. Tidak ada orang yang bisa menduga bahwa seorang ayah kandung Iya betul. menjual anaknya sendiri itu pasti tidak pernah ada dalam bayangan banyak orang. Iya. Saya bisa merasakan pasti papa mamanya atau ayah ibunya Mbak Dewi itu pasti ikut merasa bersalah. Nah Mbak Dewi tadi saya ikut berbagi ekspresi syukur bahwa sang anak bisa kembali pulang dengan cukup cepat gitu. Polisi bisa cepat gitu, Mbak Dewi bisa dapat waktu itu apa kata polisi, kok bisa langsung dapat gitu? Oh ini penadahnya, ini yang beli bayinya Mbak Dewi, langsung bisa kembali. Apa Mbak Dewi tahu gimana caranya? Di tanggal 30 saya melapor, polisi langsung menangani dengan baik. Suami saya langsung ditahan, di tanggal 3-nya langsung ditemukan. Pokoknya prosesnya begitu cepat. Langsung ketemu ya? Iya langsung ketemu di tanggal 3-nya, cuman butuh waktu 3 hari. Oke. Mbak Dewi sempat ketemu dengan orang yang membeli bayinya Mbak Dewi? Sempat Sempat ketemu. ketemu. Ada percakapan? Iya di situ ada percakapan. Saya tanya, ibu dan bapak mengambil anak saya ini emangnya suami saya cerita apa? Cerita gimana? Soalnya kan ini ada ibunya gitu loh. Dia bilang iya memang dia cerita ada ibunya, cuman ibunya kerja gitu. Terus saya disuruh sama suaminya kakak, dibilangnya kan kakak. Saya disuruh sama suaminya kakak kalau misalkan ada yang hubungin saya bilang aja saya saudaranya. Gitu. Cuman itu aja percakapannya, selebihnya di situ saya nggak bisa berkata-kata lagi, saya cuma bisa nangis. Karena kesel kenapa sih harus COD juga gitu. Waktu itu ketika suaminya Mbak Dewi, ayah dari anak kalian berdua itu, kan saya menanyakan ini, semoga Mbak Dewi jangan menangis lagi. Kan tidak bisa terbayangkan seorang ayah tega menjual anaknya sendiri. Tapi memang hanya karena kesulitan ekonomi atau karena memang terjerat judi online. Apa yang bisa menjelaskan seorang ayah kandung itu menjual anaknya sendiri tuh gimana ya logikanya? Itu suaminya Mbak Dewi. Kalau di situ sih dia bilang cuman butuh uang untuk kebutuhan dia gitu. Dia kerja kan? Kerja. Untuk kebutuhan sehari-hari dia bilang begitu. Terus dia sempat beli motor juga. Sempat beli motor tapi motornya udah dijual lagi. Selebihnya saya nggak tahu duit itu kemana. Saya tanya dia berbelit-belit jawabnya. Hanya murni karena perlu uang? Iya. Menjual anak sendiri? Iya betul. Karena duit itu memang nggak tahu di mana ininya, nggak ada bekasnya. 15 juta dalam 1 minggu habis gitu aja. Kata polisi juga terjerat judi online, Mbak Dewi tahu itu? Iya mungkin, karena saya kan nggak di rumah jadi saya nggak tahu. Ataupun waktu Mbak Dewi sebelum ke Kalimantan juga nggak melihat tanda bahwa dia... Oh pernah, pernah saya tahu dia judi online sekali di HP-nya, cuman waktu itu udah lama sih, beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi nggak merasa bahwa itu satu persoalan besar Iya, ya, betul. karena baru lihat sekali gitu. Iya ya. betul. Tapi interaksi ayah dan anak gimana menurut Mbak Dewi? It's okay. Terlalu berat untuk dijawab? Berat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak usah dijawab. Kalau Mbak Dewi merasa ini pertanyaan tidak perlu dijawab, tidak apa-apa. Mbak Dewi secara sadar penuh menyerahkan sang suami untuk pergi ke kantor polisi. Itu tadi saya sempat nggak merasa ragu bahwa ini kan ayahnya Iya. anak Awalnya ragu. berdua gitu. Awalnya ragu.
Di situ saya bimbang, saya mau lapor polisi. Dia kan pelakunya suami saya sendiri. Kalau misalkan saya lapor, pasti dia ditahan kan karena jual beli anak gitu. Di situ saya bimbang, saya harus gimana? Karena memang pelakunya suami sendiri. Terus saya berpikir lagi kalau tanpa suami, terus gimana saya dan anak-anak saya gitu kan, saya masih punya anak satu lagi gitu. Setelah saya pertimbangin, di situ saya sholat tahajud. Dan di tanggal 30 paginya langsung saya lapor karena memang udah nggak bisa. Di situ setiap saya lihat baju-baju anak saya nangis. Setiap saya istirahatnya saya cuma tidur di waktu itu. Kalau saya bangun, saya ingat di mana anak saya. Kalau saya ngelihat orang gendong bayi, saya ingat anak saya gitu. Saya rasa nggak bisa kalau nggak dilaporin polisi, nggak bakal terungkap gitu. Makanya saya sampai lapor. Ya, sudah berketetapan hati bahwa meski ini adalah ayah sendiri, suami sendiri. Iya betul. Mbak Dewi sudah berketetapan hati untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Sekarang suami ditahan ya? Iya betul, ditahan. Suami ditahan. Punya kesempatan ketemu atau bicara dengan sang suami selama masa penahanan? Belum. 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 Tahu nggak dia bahwa anaknya sudah bisa didapatkan kembali? Oh, sejauh ini sih kayaknya belum. Oh, dia nggak tahu. Dia belum mengetahui kayaknya sejauh ini. Mbak Dewi mau ketemu atau bicara sama suami tentang? Oh, pengen. Oh ya? Pengen ketemu. Biar gimana pun dia kan suami saya, pengen ketemu. Pengen nyampein aja sih. Saya pengen nyampein apa? Walaupun berat bagi saya, cuman di sini saya cuman pengen nyampein dia jaga diri di sana, baik-baik di sana, dan saya mau menyampaikan anak kita udah ketemu, kembali ke pelukan saya, ke tangan saya. Tapi belum bisa ketemu ya memang? Belum. Kenapa? Karena polisi belum mengizinkan. Gitu. Dan gak apa-apa ya Mbak Dewi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting anaknya sudah ada dalam pelukan. Iya betul. Kami... Transaksi perdagangan bayi yang dilakukan sang ayah berawal dari adanya informasi permintaan untuk pembelian anak balita yang diunggah di media sosial. Pemilik akun Facebook, HK dan Mon, menarik perhatian pelaku karena tergiur iming-iming uang yang akan diterimanya. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menghubungi pemilik akun dan membuat janji. Transaksi akhirnya terjadi. Di kawasan pinggir kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang, Banten inilah pertemuan dilakukan. Kepada siapa tersangka RA ini menjual? Kepada dua tersangka lainnya. Ya, sudah ditangkap juga, yaitu tersangka lainnya saudara HK dan saudari MON, mereka suami istri. Ya. Jadi berawal dari penyelidikan oleh rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, mendapat informasi bahwa korban atau anak bayi yang berusia 11 bulan ini ada di rumah kontrakan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Setelah dicek ternyata benar. Kemudian diamankanlah dua orang yang diduga membeli, kemudian dikembangkan, akhirnya dapatlah penjualnya, yaitu ayah dari bayi ini. HK dan Mon yang turut ditangkap oleh polisi merupakan pasutri yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mereka baru pindah ke Tangerang dan merasa kesepian karena setelah 10 tahun menikah belum juga dikaruniai seorang anak. Penjualan bayi dilakukan oleh sang ayah melalui media sosial Facebook. Ini bisa terjadi usai pelaku melihat permintaan suami istri yang menginginkan bayi dengan alasan belum dikaruniai anak. Saya masih bersama Rusmala Dewi, ibu dari korban penjualan anak.
yang saat kita bicara ini hari Kamis 10 Oktober sudah bersama sang buah hati. Mbak Dewi, kalau saya misalnya merunut kembali apa yang menjadi pengalaman Mbak Dewi, kita bersyukur sang buah hati sudah kembali ke pelukan Mbak Dewi. Kalau sempat karena bayi sudah ketemu, Mbak Dewi juga sempat ketemu dengan pasangan suami istri yang membeli bayinya Mbak Dewi. Iya betul. Udah ketemu ya di kantor polisi. Iya di kantor polisi. Dipertemukan? Dipertemukan sama penyidik di situ. Ada percakapan yang mungkin boleh Mbak Dewi bagi? Misalnya pertanyaan, saya berusaha menghubungi, mengapa tidak menerima telepon saya? Saya nggak ada bicara gitu, soalnya nggak kepikiran. Saya cuma tanya kenapa kok ibu mau ngambil anak saya sedangkan ada ibunya gitu. Di situ dia bilang, iya saya tahu ada ibunya, cuman kan waktu itu kakak lagi kerja, jadi anak ini di rumah sama neneknya gitu. Dan waktu itu juga dia pengen penantian hampir 10 tahun, dia pengen anak, jadi makanya dia sampai melakukan itu. Mbak Dewi, pada pasangan yang membeli bayinya Mbak Dewi, apakah merasa kemudian cukup saya tahu pasti marah awalnya karena membeli anaknya Mbak Dewi, tetapi ketika ada percakapan dengan mereka, apakah Mbak Dewi tetap marah pada mereka atau kemudian bisa merasakan apa yang mereka rasakan? Karena kemudian mereka ditahan di kantor polisi dan Mbak Dewi mencabut laporan pada pasangan itu. Kenapa ada perubahan perasaan? Kalau dibilang marah pasti saya marah di waktu itu, saya kesel. Kenapa sih yang buat saya keselnya lagi kenapa harus ketemu juga di pinggir kali gitu. Tega banget gitu ya? Tega gitu. Kenapa sih kalau memang niat kenapa nggak di rumahnya, kan harusnya begitu. Terus kenapa saya berubah pikiran, karena memang sejauh ini saya melihat dari si penadah ini tulus merawat anak saya dengan tulus. Sejauh ini juga nggak ada kekerasan sama sekali. Anak saya kembali ke pelukan saya dengan sehat. Kenapa saya cabut laporannya? Karena memang saya rundingan sama keluarga, sama orang tua dan keluarga besar. Kita bicarakan secara kekeluargaan di waktu itu dan baik-baik. Karena saya yang merasakan juga gimana sih penantian 10 tahun gak punya anak, pasti rasanya pengen banget gitu punya anak. Mungkin karena caranya dia yang salah gitu. Di situ saya memaklumi juga. Jadi kita di sini memutuskan untuk cabut laporannya. Bisa berdamai dengan keluarga yang membeli bayinya Mbak Dewi, tapi Mbak Dewi tidak mau berdamai atau mengubah pikiran pada sang suami. Iya. Itukah pilihan-pilihan yang Mbak Dewi ambil? Iya betul. Untuk pasangan itu tidak apa-apa? Untuk pasangan ini saya cabut laporannya karena memang saya ngelihatnya tulus. Saya juga merasakan gimana sih penantian 10 tahun gak punya anak gitu. Kalau dari suami saya nggak bisa karena memang saya sakit banget sebagai seorang ibu. Kenapa sih harus anak gitu? Makanya saya sampai melangkah sejauh ini. Saya pengen suami saya dihukum karena memang saya nggak terima. Coba di waktu itu saya nggak melapor, mungkin anak saya sekarang di mana saya nggak tahu. Mbak Dewi harusnya kan kerja di Kalimantan. Kemarin pulang ke Jakarta sebenarnya cuma cuti sebentar ya, karena betul. punya perasaan yang nggak enak. Kayaknya anak saya ada apa dengan anak saya. Iya betul. Gimana Mbak Dewi harus di Jakarta karena ada anak yang harus dirawat. Nah, pilihan apa juga yang saat ini dimiliki Mbak Dewi supaya bisa mandiri secara ekonomi dan merawat 2 anak? Mbak Dewi akan membawa anak-anak ke Kalimantan atau apa pilihan Mbak Dewi saat ini? Pilihan saya saat ini, saya akan membesarkan kedua anak saya tetap bekerja di Jakarta gitu. Mencari kerja di Jakarta iya, betul. saja. Saya rasa sudah nggak boleh sedih lagi.
Nggak perlu sedih lagi maksudnya. Iya. Harus disyukuri sudah bisa kembali ke pelukannya Mbak Dewi. Ada kakek neneknya juga yang merawat, ada kakaknya juga yang akan merawat. Iya betul. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Air mata itu sudah tidak perlu ada lagi. Anaknya tapi emang lucu banget sih, Iya. gemes banget. Anak selucu itu. Udah jangan nangis lagi, sekarang udah harus ketawa. Udah harus seneng-seneng, ya kan? Sehat tapi kan? Alhamdulillah sehat. Nggak kelihatan ada perubahan apapun Enggak, gitu. cuman dia kayak punya trauma yang tadinya dia mungkin sekarang udah mulai membaik sih. Kemarin-kemarin dia ngelihat orang banyak itu takut. Oh ya? Biasanya sama neneknya, sama ibu saya, sama bapak saya tuh deket. Sekarang dia nggak mau, kayak takut. Makanya kemana-mana saya ajak sekarang. Karena Tapi Mbak Dewi tadi saya sempat dadah-dadah ngelihat lagi di pangkuan Mbak Dewi. Nggak rewel ya tapi anak. enggak, memang anaknya sediem itu, dari kecil jarang nangis. Dan tadi ada 1-2 tim Kompas TV karena Mbak Dewi harus persiapan. Mau gitu Iya, mau. digendong sama orang asing. Memang anaknya sama siapa aja mau. Jadi memang so sweet deh. Anaknya manis banget. Sehat yang paling penting. Sudah kembali ke pangkuannya Mbak Dewi. Semoga cepat dapat kerja Iya, amin. di Jakarta supaya Mbak Dewi juga bisa memiliki kemandirian ekonomi Iya. merawat anak-anak. Terima kasih ya Mbak Dewi sudah menceritakan pengalamannya. Oh ya, saya mau tanya mungkin karena ini marak di media sosial gitu. Menurut Mbak Dewi dari pengalaman Mbak Dewi ini apa ya yang bisa Mbak Dewi bagi ke para orang tua khususnya para ibu? Oh, saya mau berpesan di sini buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin yang sudah berumah tangga khususnya yang mempunyai anak, jaga anaknya dengan baik. Itu aja sih. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi sudah menceritakan pengalamannya yang kemarin terasa sangat gelap, tidak menentu. Tetapi sekarang sudah kembali ke pangkuan. Terima kasih sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Bagi Anda yang menyaksikan Rosi, terima kasih. Setelah ini Kompas Malam hadir spesial menemani Anda mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kita Garuda. Saya Rosiana Silalahi. Sampai jumpa Kamis depan. Kompas TV, independen, terpercaya.